warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Minggu yang lalu kita telah belajar tema apa ya? Konsep psikologi perkembangan peserta didik. Oh iya, konsep psikologi perkembangan peserta didik. Pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Teman-teman semua nantinya adalah calon guru bahasa Arab yang akan mengajar di beberapa tingkat sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah atas. Jadi teman-teman ini diharapkan mampu menguasai psikologi perkembangan baik pada tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA. Pada tema kali ini sub CPMK yang kedua. Nah, pada materi kali ini yang akan kita pelajari ini mahasiswa diharapkan mampu membedakan ciri-ciri peserta didik baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi perkembangan peserta didik. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu membedakan tahapan-tahapan psikologi perkembangan peserta didik baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Tahapan perkembangan pada tiap-tiap manusia itu memiliki beberapa tahapan perkembangan. Yang berkembang itu bukan cuma hanya fisiknya saja, tetapi ada intelijensi atau kemampuan. Yang kedua fisik, kemudian yang ketiga sosial, yang keempat emosi, dan yang kelima itu ada bahasa. Jadi kalau misalkan dari bayi itu dia tumbuh besar, tumbuh tinggi, itu kemampuan yang bertambah itu bukan hanya fisiknya saja, tapi kemampuan bahasanya juga. Baby sudah mulai bisa babbling, bayi sudah mulai bisa mungkin mengenal orang, itu mungkin dari sisi sosialnya. Bayi juga sudah bisa mulai mengingat, itu dari sisi intelijensinya. Bayi sudah bisa mulai merengek atau mulai bilang ba ketika ingin sesuatu, itu disebut tahapan perkembangan. Kemudian tahapan perkembangan setiap usia ini berbeda. Tahapan perkembangan anak SD seperti apa, tahapan perkembangan anak SMP seperti apa, dan tahapan perkembangan anak SMA itu seperti apa. Oke, sekarang tahapan perkembangan fisik seperti yang kita tahu ya. Kalau perkembangan fisik itu berarti fisiknya bertambah besar. Kalau bahasa berarti kemampuan bahasanya juga bertambah. Kemudian kalau sosial, kemampuan bersosialnya yang awalnya takut, yang awalnya minder atau mungkin yang awalnya tidak percaya diri, kurang percaya diri, itu menjadi lebih percaya diri. Itu dinamakan kemampuan untuk bersosial. Sekarang prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip perkembangan peserta didik itu apa? Yang pertama, antar tahapan perkembangan peserta didik itu harus saling berhubungan, harus saling tumbuh bersama. Tidak boleh fisiknya tumbuh tapi tidak bisa ngomong, atau mungkin fisiknya tumbuh besar tapi akal pikirannya tidak berkembang. Ini kan makanya ya, anak 5 tahun biasanya sudah bisa membuka kancing baju sendiri. Anak 5 tahun diharapkan sudah bisa merangkai kata-katanya sendiri. Nah itu apa? Itu sebenarnya adalah alat ukur apakah memang anak itu tumbuh benar, tumbuh sesuai tahapan usianya atau tidak. Bukankah begitu, Mbak? Oke, baik. Kemudian prinsip yang kedua, hambatan pada setiap pengaruh. Nah perhatikan, apabila ada satu tahapan yang terlambat, itu nanti akan berpengaruh ke tahapan yang lainnya. Misalkan ada satu tahapan yang tidak ikut tumbuh, misalkan tahapan bahasa, fisiknya tumbuh, akal pikirannya bertambah, dia pintar apa, tapi bahasanya tidak, nanti akan mengganggu ke perkembangan sosialnya. Dia karena dia nggak bisa ngomong, dia tidak bisa berbahasa, nggak bisa berkomunikasi dengan, nggak bisa berinteraksi begitu, sehingga tahapan sosialnya ini akan bergabung.
juga yang lainnya. Nah, kemudian waktu setiap anak berbeda, ini yang seringkali terjadi, membandingkan anak sendiri dengan anak yang lainnya atau membandingkan si kakak dengan si adik. Padahal apa? Padahal setiap perkembangan ini anak ini memiliki waktunya sendiri-sendiri. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Misalkan bayi 3 bulan pada umumnya sudah bisa tengkurap, tapi ini memiliki rentang waktu. Kapan bayi belum bisa tengkurap ini memiliki keterlambatan. Nah, begitu juga pada tingkat SD, SMP, SMA. Silakan lanjut. Sebagai guru harus memahami manfaat perkembangan peserta didik ini. Sebagai guru kita juga harus bisa memahami anak secara utuh. Kenapa misalkan anak SD mendadak ke sekolah diam, kita tidak langsung menjudge, oh ini anak malas, oh ini anak apa. Kita mendalami ada apa, penyebabnya apa, ada masalah rumah, ada belakang apa semuanya. Dan yang kedua ada menerima, ada perasaan menerima keunikan anak. Nah, apalagi yang mengajar anak-anak di tingkat dasar ini, jadi kita tuh menerima keunikan anak. Ada yang mungkin cerewet, ada yang aktif banget, ada yang diem banget, ada yang cerewet banget, ada yang teriak-teriak. Kita jadi bisa menerima keunikan itu dengan apa? Dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan apa lagi? Dengan sabar, dengan apa lagi? Dengan tabah, ya betul sekali. Kemudian ada respon yang sesuai. Kita juga memberikan respon yang sesuai dibutuhkan oleh siswa. Tadi yang pertama apa? Manfaatnya? Melihat anak dengan utuh. Yang kedua? Yang ketiga? Kemudian juga kita mengantisipasi tantangan. Kita sudah siap-siap nih sebagai guru. Oh, biasanya kalau saya ngajar SD ini anak tuh nggak suka diem. Berarti kita harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Anak-anak SD itu biasanya suka gerak. Berarti kita juga harus menyediakan media yang membuat siswa itu aktif bergerak, mungkin dengan demonstrasi atau mungkin dengan bermain dengan harta karun atau mungkin dengan mencocokkan gambar dan semuanya. Itu ketika kita mengajar anak SD. Ketika kita mengajar anak SMP ini adalah masa-masa puber nih, masa-masa puber yang laki-laki tumbuh jagonya, yang perempuan mulai menstruasi, mulai apa hormon apa. Nah, kita juga melakukan pendekatan yang berbeda dengan anak SD dan juga dengan anak yang SMP. Selanjutnya juga ekspektasi realistis. Kita tidak mungkin anak SD kita berekspektasi dia sudah bisa merangkai kalimat menjadi sebuah paragraf. Itu kan tidak ya. Karena kita apa? Tapi kita sebagai guru sudah tahu kemampuan apa yang seharusnya dimiliki oleh anak ya usia SD, SMP dan SMA. Strategi mengajar anak SD. Bagaimana ketika kita harus menjadi guru bahasa Arab pada anak SD? Yang pertama, mengenal emosi. Kita harus tahu ya emosinya anak SD. Anak SD itu sebenarnya belum siap sekolah. Dia itu sekolah karena menurut orang tuanya, karena pagi-pagi dibanguni, dipakain baju, disiapin bekalnya, dibeliin alat tulisnya. Dia belum tahu sekolah itu untuk apa. Yang dia tahu kalau di sekolah itu dikasih reward orang tuanya, mungkin dia bertemu dengan temannya, dia belum ada tujuan sendiri. Kemudian anak SD ini biasanya suka penghargaan. Jadi misalkan penghargaannya itu harus yang dibungkus kado besar. Cukup dengan yang mau baju nanti dikasih bintang, ya yang mau maju nanti dikasih bintang. Nah, itu pasti mereka sudah akan balapan maju. Ayo yang datang lebih awal nanti ibu kasih bintang. Nah, yang duduk anteng, yang mau dengerin ibu nanti ibu kasih bintang. Nah, itu biasanya anak-anak nanti udah langsung ini. Kemudian pujian, jangan lupa untuk pujian. Masya Allah, hari ini gak terlambat, alhamdulillah. Kemudian ada juga pengelolaan emosi, bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Nah, anak SD ini biasa bermain
belajar anak SMP. Nah, kalau di anak SMP ini kan mereka sudah mulai bisa duduk diam, mereka sudah bisa membaca, mengerjakan soal secara mandiri, sehingga anak-anak SMP ini sudah bisa bekerja sama dan menyelesaikan sebuah konflik. Misalkan kita kasih sebuah problem, kemudian mereka mencari solusinya, mereka mendiskusikan. Kemudian anak SMP ini juga harus diberi informasi mana lingkungan yang baik dan mana yang lingkungan yang buruk. Apa kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui psikologi perkembangan peserta didik? Seorang pendidik profesional bukan hanya fasilitator akademik, tetapi juga pembimbing emosional yang memahami kondisi psikologi peserta didik. Oke, ada yang lain? Saya. Oke, kenapa? Psikologi pendidikan mengajarkan kita bahwa setiap anak itu memiliki cara yang unik untuk belajar. Tugas pendidik adalah menemukan kunci yang membuka dunia mereka. Oke, di akhir atau sekarang ganti nama menjadi Wakeboard. Sekarang siapkan HP kalian atau mungkin bisa laptop, masuk ke link joinmyquiz.com dan masukkan kodenya, oke? Oke. Semuanya ya. menengah maupun menengah atas. Semoga teman-teman semuanya diharapkan nantinya mampu membedakan ciri-ciri perkembangan peserta didik baik itu pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah atas. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya yang sudah saya berikan silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.